Shalom, salam damai Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa Bapak Ibu selalu ada dalam lindungan Tuhan, selalu diberikan anugerahnya, selalu sehat dan sejahtera. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya mengundang kita semua bersaat teduh. Marilah kita mulai saat teduh kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, selama kita masih ada kesempatan diberikan waktu oleh Tuhan, baiklah kita selalu melayani Tuhan. Kita juga dengan hati yang bersyukur memuji Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Biarlah kiranya apa yang kita kerjakan, apa yang kita pujikan, selalu manis didengar oleh Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi
Biarlah apa yang sudah kita nyanyikan sungguh manis didengar oleh Tuhan dan berkenan di hatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya ada minta untuk jemaat mengirimkan video berkenaan dengan kegiatan ibadah online di rumah, dan juga isi hati Bapak Ibu, salam kangen dari saudaraku sekalian. Nah, kita akan melihat beberapa video, namun sebelumnya untuk kesempatan hari Kamis depan juga masih dibuka kesempatan bagi saudara yang ingin mengirimkan videonya. Silakan, durasi pendek saja Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 2 menit lah begitu ya. Bisa dikirim dalam bentuk video horizontal ya, horizontal, jangan bentuk vertikal. Sebab kalau bentuk vertikal seperti beberapa saudara yang sudah mengirimkan videonya tapi dalam bentuk vertikal memanjang begitu, akhirnya tidak bisa dipakai videonya karena waktu diedit kita kan masukkannya ke TV ya, jadi terpotong gambarnya. Jadi saya harap bisa memberikan videonya dalam bentuk horizontal. Nah, mari sekarang kita melihat kiriman video dari saudara-saudara kita, kiranya itu boleh menjadi satu temu kangen kita. Silakan menikmati. Pesan untuk semua jemaat Philadelphia dimanapun berada, agar semakin hari semakin bersekutu, terutama di keluarga masing-masing, dan berdoa agar COVID-19 segera jauh dari negeri ini. Amin. Amin. Halo, hai ibu-ibu. Apa kabar nih semuanya? Udah lama ya kita nggak ibadah bersama. Udah kangen deh sama ibu-ibu semua. Kali ini aku mau share sedikit mengenai ibadah online di rumah. Ternyata awal-awal ibadah kayaknya gimana gitu. Rada-rada aneh dikit ya. Tapi karena mesti disesuaikan biar kita bisa ibadah bersama, tetap kita jalankan. Jadi nanti saya ada share sedikit video, ada diedit-edit dikit deh. Nah, kita orang tetap beribadah di rumah seperti biasa. Ya benar-benar kita memang benar-benar bersekutu menghadap ke Tuhan, ingin apa yang kita ingin doakan sama-sama. Biar keadaan di Indonesia juga bisa terlewati ya karena corona ini. Berhubung kita orang di rumah terus juga kita merasa bosan banget, nggak keluar-keluar. Sama juga lah pasti ibu-ibu yang lain juga sama seperti saya. Teruskan rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembahmu. Barusan kita melihat kiriman video dari keluarga Pak Yafid dan keluarga Pak Supadi. Mereka mengupload bagaimana mereka beribadah bersama keluarga di rumah. Puji Tuhan, itu adalah kesempatan yang baik Bapak Ibu sekalian. Dalam kondisi seperti sekarang ini, kita semua bisa berkumpul di rumah, kita bisa mengadakan ibadah bersama. Tuhan mengajar kita melalui situasi yang sulit ini, sehingga kita membangun altar keluarga kita masing-masing. Ada satu video yang akan kita lihat bersama. Mari kita saksikan bersama. Halo teman-teman, Bapak dan Ibu-ibu, saya mewakili keluarga Denny dan Mimi. Kita merasa kangen sekeluarga, sudah 2 minggu tidak bertemu. Saya merasa lebih enak beribadah di gereja. Kenapa?
karena kita bisa berjumpa dengan teman-teman. Saya titip doa untuk anak-anak kami biar sehat selalu, terutama Email yang sedang sakit, Amin. yang menjalani pengobatan. Ya. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas dukungan doa kalian. Amin. Terima kasih. Bye. Bapak Ibu, video yang kita saksikan tadi kiriman dari Pak Denny. Beliau titip doa supaya kita juga berdoa untuk Email ya. Seringkali Email itu pingsan dan sebagainya ya. Biarlah Tuhan menguatkan dia. Kalau ada beban di hatinya, biar Tuhan memberikan Email ini damai sejahtera. Berdoa juga untuk keluarga Pak Denny. Selain Email, kita juga mau berdoa untuk Ibu Desi. Ibu Desi, hari Selasa kemarin saya ketemu di kantor. Beliau kelihatan sangat lemas sekali. Ya, jadi saya minta Bu Desi pergi ke dokter, sudah cek ke dokter, sudah minum obat. Ya, Bu Desi hari ini bagaimana kabar Ibu? Semoga sudah semakin pulih ya Bu ya. Jaga kesehatan. Ibu jangan khawatirkan sesuatu yang berlebihan. Tuhan menolong. Kami selalu mengingat Ibu di dalam doa. Ya, kuatkan dan teguhkan hati Ibu. Kita juga berdoa saudara untuk Ita. Ita hari Selasa juga kembali masuk UGD karena pernafasannya sesak katanya gitu. Tetapi tidak dirawat, bisa langsung pulang. Tuhan kiranya menolong, badannya masih lemas ya, supaya Tuhan juga menolong keluarganya, anak-anaknya terhindar dari sakit penyakit, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarga mereka. Setiap orang saya harap bisa berdoa. Nanti di layar ini akan ditampilkan teks apa yang harus didoakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita juga mau dukung doa untuk orang-orang tua kita ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk Ibu Litang Eng, dan kita juga berdoa untuk Doni. Tuhan menolong mereka. Berdoalah juga untuk mamanya Ibu Asyang. Ibu Asyang rindu mamanya mendapatkan anugerah, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kemudian kita juga mau berdoa, doakanlah papa mama saya, ibu bapak sekalian. Papa saya jantungnya rasanya sudah 1 minggu lebih tidak enak katanya. Tapi dia juga sulit karena tidak bisa cek ke rumah sakit atau berobat karena mempunyai penyakit paru-paru yang kronis. Khawatir kalau misalnya ke rumah sakit malah justru akan terjangkit virus. Dan juga berdoa untuk mama saya, seringkali kakinya itu sakit. Sekarang dia tidak bisa berjalan jauh, tidak bisa berdiri terlalu lama. Jadi agak sulit kegiatannya, aktivitasnya sehari-hari. Biar Tuhan menolong orang tua ini juga diberikan kesabaran, khususnya untuk mama saya bisa mengurus papa saya ini dengan baik. Dan Bapak Ibu, kalau ada ingat orang tua yang lain, para lansia kita ya, kita juga mohon kepada Tuhan, sebut nama mereka di dalam doa kita saat ini. Saya undang kita semua juga bangkit untuk berdoa. Saudara akan lihat teks di layar ini, hal-hal yang akan didoakan, dan saya beri waktu untuk kita secara pribadi mendoakannya. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu cerah.
Tetapi kadang-kadang ada awan gelap, ada hujan, ada badai, ada gempa di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan senantiasa selalu beserta kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Masih ada beberapa video. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, saudara, untuk melihat kiriman video berikut ini. Halo ibu-ibu semuanya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ini sejak ada virus corona nih, sudah 2 minggu nih. Saya sudah kangen nih, kepengen beribadah ke gereja. Sama kangen sama ibu-ibu juga nih. Semoga ini virus corona nih cepet hilang deh, biar kita bisa ketemu ya ke gereja. Sekian dari saya ibu-ibu, selamat malam. Shalom jemaat Philadelphia yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi pandemi COVID-19 ini,
tentunya berbagai perasaan negatif ada bercampur aduk di dalam diri kita ya, di dalam diri saya juga nih. Tetapi dalam kondisi ini saya memilih untuk bersikap optimis dan berpikir positif serta berusaha untuk melakukan kegiatan yang produktif. Relasi hubungan kita dengan Tuhan. Di saat-saat ibadah saja kita nggak bisa lakukan secara komunal, dan harus kita lakukan dengan online, saya kira kita tetap bisa mengambil hikmah di dalamnya ya. Waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan di rumah bersama-sama dan suara kita memenuhi seluruh ruang rumah kita, saya merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di dalam rumah kita dan Tuhan memimpin hidup kita dan Tuhan melindungi kita. Kiranya kita semua dan seluruh keluarga kita aman di dalam perlindungan Tuhan, di dalam rumah kita masing-masing yang adalah rumah Tuhan. Sampai ketemu lagi jemaat Philadelphia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan videonya. Itulah beberapa video yang bisa kita lihat hari ini. Nanti video-video yang lainnya akan kita upload lagi untuk Kamis yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji Mahoni. Saya akan mempersiapkan diri bersama dengan Bapak Ibu dengan satu pujian. Ku rindu firman-Mu Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang hirang dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Pada hari Minggu yang lalu, saya telah menyampaikan khotbah dengan tema pengabaian dan akibat yang mengikutinya. Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh yang menjabarkan tema tentang ini. Niniwe adalah contoh yang baik. Ketika Nabi Yunus mengingatkan akan ada bencana yang akan menimpa mereka, raja memutuskan untuk bertobat. Bukan hanya raja, seluruh masyarakat bertobat. Tetapi ada juga contoh yang buruk. Adam dan Hawa tidak menghiraukan apa yang Tuhan katakan. Begitu pula dengan orang-orang yang hidup pada zaman Nuh. Mereka sama sekali mengabaikan apa yang firman Tuhan sampaikan melalui Nabi Nuh. Begitu pula dengan istri Lot. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan, Tuhan telah berpesan, jangan melihat ke belakang. Keluarga Nuh, keluarga Lot, semuanya mengarah ke depan, kecuali istrinya yang mengabaikan peringatan Tuhan, melihat ke belakang, dan Alkitab mengatakan istri Lot berubah menjadi tiang garam. Menjelang hari Paskah, Jumat Agung, kita akan merenungkan kisah tentang Yudas yang juga tidak mengindahkan apa yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 20 hingga 25 demikian bunyinya. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini,
dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara sekalian, itulah cerita bagaimana pengkhianatan Yudas diceritakan. Sebetulnya jauh sebelum ini, Tuhan telah mengingatkan murid-murid secara keseluruhan, dan tentu termasuk di dalam hal ini adalah Yudas Iskariot. Lukas 21 ayat 34, Yesus berkata, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Tuhan katakan, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Bukankah ini sebuah peringatan buat murid-murid dan terutama bagi Yudas yang gemar akan uang, yang adalah seorang pencuri? Dia mempunyai kepentingan-kepentingan duniawi. Beberapa saat sebelum mereka mengadakan perjamuan malam, Tuhan mengingatkan demikian. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Di dalam momen ini Tuhan mengingatkan semua murid. Dan Tuhan lebih khusus lagi mengingatkan murid yang akan menyerahkan dia. Anak manusia akan diserahkan dan untuk disalib. Siapa yang akan menyerahkan? Yudas tentu mengerti kalimat-kalimat keras ini ditujukan kepadanya. Yudas diingatkan oleh Yesus untuk kedua kalinya. Dan ketika mereka sedang melakukan perjamuan malam itulah, Yesus mengingatkan Yudas 5 kali lagi di dalam kesempatan ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yesus lebih tegas lagi, lebih eksplisit lagi mengatakan bahwa di antara 12 murid akan ada satu yang akan menyerahkan dirinya. Apakah Yudas tidak menyadari itu? Yudas tahu Yesus sedang membicarakan dirinya. Peringatan yang berikutnya, dia berkata, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Peringatan sebelumnya menunjukkan ada seseorang di antara 12. Dan sebabnya mereka murid-murid menjadi sanksi. Siapa di antaranya? Dan mereka menjadi ragu. Apakah mereka? Dan mereka bertanya, "Bukan aku ya guru?" Dan sekarang Yesus lebih tegas lagi mengatakan, orang yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggannya bersama-sama dengan aku. Ini Yesus lebih terbuka lagi, lebih jelas lagi, lebih tepat lagi telah menunjuk hidung secara tidak langsung kepada Yudas. Dan Yesus katakan seperti ini, anak manusia memang akan diserahkan, akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, ingat ini peringatan Yesus. Celakalah orang yang olehnya anak manusia akan diserahkan. Yesus mengingatkan, celakalah engkau, karena engkau aku diserahkan. Saudara sekalian, peringatan yang sangat keras. Yesus katakan lebih lanjut, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia
pura-pura tidak tahu dan juga mengajukan pertanyaan, "Bukan aku ya Rabi?" Dan Yesus sekarang berterus terang kepadanya, "Engkau telah mengatakannya. Engkau itulah yang akan menyerahkan aku." Di dalam hitungan saya, paling tidak ada 7 kesempatan. 7 kali Tuhan Yesus mengingatkan muridnya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yudas Iskariot mengabaikan apa yang telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Akibatnya sangat fatal, saudara sekalian. Saudara, jika Anda ingin berbuat dosa, katakanlah mencuri, tetapi kemudian ketahuan apa yang harusnya Anda lakukan. Beberapa waktu yang lalu ada video menarik, ada seseorang bermaksud untuk mencuri, tetapi kemudian ia menyadari bahwa aksinya terekam oleh CCTV. Maka orang itu mengembalikan apa yang telah dicurinya. Yudas tahu bahwa apa yang ada di benaknya, apa yang akan dia lakukan, semuanya itu sudah diketahui oleh gurunya. Tapi Yudas tidak menghiraukan itu semua. Dia masa bodoh dengan apa yang diingatkan oleh Yesus kepadanya. Dia adalah seorang pencuri yang direkrut oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Tapi seumur hidupnya tidak bertobat. Tidak tobat. Tidak bertobat. Dia tetap menjadi seorang pencuri. Alkitab juga mengatakan akhirnya dia kerasukan setan. Ini tragis. Yesus yang sehari-hari mengusir setan, tapi Yudas Iskariot yang adalah muridnya kerasukan setan. Ia akhirnya bersekutu, lebih tepat bersekongkol dengan musuh-musuh Yesus. Ia bersekongkol dengan imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Untuk apa? Untuk bersekongkol, menyerahkan Yesus. Yudas akhirnya harus berkhianat, menjual gurunya dengan uang. Ia menyerahkan gurunya dengan sebuah ciuman. Memang Alkitab mengatakan ia menyesal atas perbuatannya, tetapi penyesalan sudah datang terlambat. Yudas akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat-sangat memilukan hati. Ia bunuh diri. Bayangkan, murid Yesus mati bunuh diri. Yudas seharusnya mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ia ada bersama dengan Yesus yang adalah juru selamat, sang pemberi hidup. Tapi akhirnya Yudas Iskariot binasa. Kenapa? Karena dia yang diberi kesempatan oleh Yesus untuk diselamatkan, bahkan untuk melayani, tidak memberikan respon yang positif. Dia mengabaikan apa yang Tuhan ingatkan kepadanya. Dia binasa. Semoga apa yang tertulis dalam Alkitab tentang Adam dan Hawa, tentang masyarakat yang hidup di zaman Nuh, dan istri Lot, dan terutama kisah Yudas Iskariot menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh mengabaikan peringatan, tidak boleh mengabaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan dalam persekutuan doa ini. Minggu depan, hari Kamis depan, kita akan bersama-sama kembali. Dan Tuhan memberkati. Shalom.